Lalu, apa alasan KTM masih sangat pede dengan konfigurasi mesin 1 silinder? Salah satu pabrikan motor asal Eropa, tepatnya Austria, punya ciri khas warna orange. Bukan itu. Selain ciri yang saya sebut tadi, ada ciri khas lain, yaitu motor-motor pabrikan ini identik dengan bagian rangka samping yang kebanyakan terlihat atau lebih terbuka dan tidak tertutupi oleh bodi. Yes, KTM. Nah, ini adalah salah satu ciri khas yang paling saya suka dari KTM. Dengan terlihatnya rangka bisa membuat tampilannya itu seperti lebih berotot. Lalu bentuk headlamp untuk jenis motor streetnya yang selalu memiliki desain yang identik. Jadi kelihatan mirip-mirip ya, meskipun kalau diperhatikan lagi sebenarnya ya beda-beda bentuknya. Tapi dari ciri khas bentuk headlamp ini, identitas KTM lebih mudah dikenali. Lalu, ciri khas lain dari KTM yang mungkin juga bikin kita bertanya-tanya, yaitu KTM selalu irit untuk masalah jumlah silinder mesin. Jumlah silinder pada motor KTM kebanyakan hanya menggunakan 1-2 silinder, termasuk untuk yang ber-cc lumayan besar, mulai dari KTM 200cc, 250cc, sampai 390cc. Bahkan KTM Duke 690 juga pakai mesin 1 silinder. Ketika pabrikan Jepang lebih suka menggunakan konfigurasi mesin 2 silinder untuk motor 250cc-nya, dan bahkan gosipnya pabrikan Jepang sekarang ini sedang berlomba-lomba bikin 250cc 4 silinder. Nah, 250cc punya KTM santuy dan pede aja pakai 1 silinder. Jangankan yang 250, bahkan yang ber-cc besar seperti KTM 1190 RC8, lalu KTM Duke 1290 hanya menggunakan konfigurasi 2 silinder. Padahal dengan cc sebesar itu, harusnya bisa dibagi menjadi 4 silinder. Nah, secara mindset konsumen motor di Indonesia, motor 250cc itu minimal harus 2 silinder. Karena selain dari tampilan dan desain, kebanyakan konsumen di negeri kita itu sangat menyukai sound dari motor. Sound 2 silinder pastinya lebih merdu dari sound 1 silinder. Tapi nyatanya, KTM masih sangat pede dengan motor 250cc-nya yang cukup menggunakan 1 silinder. Lalu, apa alasan KTM masih sangat pede dengan konfigurasi mesin 1 silinder? Dari beberapa sumber yang saya temukan, ada beberapa alasan yang pernah disampaikan sama petinggi KTM. Salah satunya adalah Gianluca Lozzi, selaku Sales and Director KTM South Asia ketika sesi interview saat event launching KTM RC Cup Asia. Pertanyaannya adalah, apakah KTM memiliki niat untuk ikut tren di kelas ini, maksudnya 250cc 2 silinder, dengan mesin yang sama seperti halnya motor Jepang? Pertanyaan itu dilontarkan oleh salah satu blogger yang paling jadi idola saya, yaitu Cak Iwan Banaran. Dan dijawab, tidak, kami masih akan tetap setia dengan mesin 1 silinder. Mereka beranggapan kalau KTM itu memiliki ciri khas sendiri, dan seandainya mereka ingin membuat pun sebenarnya mudah saja, tapi KTM tetap ingin terlihat berbeda dengan pabrikan yang lain. Dan jawaban lainnya adalah, ketika saat di sesi interview pada tahun 2019, Abdul Ghafur Amancik, selaku General Manager KTM Indonesia, saat itu menjelaskan kalau cukup pakai 1-2 silinder saja, karena jumlah minimum silinder membuatnya ringan di putaran bawah atau power weight ratio. Jadi intinya, menurut KTM, 1 silinder itu sudah cukup bro. Jadi buat apa banyak-banyak silinder, kalau 1 silinder saja sudah cukup. Gimana kalau 2? 1 ah. Aku pengen 2. Jika dilihat dari keunggulannya, mesin 1 silinder memiliki struktur yang lebih sederhana, menjadikan mesin 1 silinder memiliki bobot yang lebih ringan dan bentuknya yang lebih slim. Selain itu, perawatan mesin 1 silinder lebih murah karena komponennya lebih sedikit. Hal ini bisa berpengaruh ke harga jual motor yang tentunya juga bisa lebih murah jika dibandingkan dengan motor yang silindernya lebih dari 1. Seperti contohnya KTM RC250 yang lebih murah dari Kawasaki New Ninja 250 dan KTM Duke 250 yang lebih murah dari Yamaha MT25. Selain itu, motor 1 silinder bisa unggul di putaran bawah sampai menengah karena kecenderungan motor 1 silinder memiliki torsi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan downforce piston 1 silinder lebih besar kalau dibandingkan dengan mesin 2 silinder atau lebih. Ya, meskipun bakal kalah soal top speed kalau head to head sama yang silindernya lebih banyak. Nah, jadi gimana menurut kalian soal motor KTM yang masih tetap pede pakai mesin 1 silinder? Kalau menurut saya, nggak masalah sih motor 250cc 1 silinder, asalkan desainnya bagus dan harganya masih di bawah yang 2 silinder, supaya masih tetap bisa bersaing di pasar permotoran 250cc. Kalau kalian, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, jadi sampai di sini dulu video saya. Nama saya Wang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!
Wis.